Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa, di mana nantinya ini akan terbagi menjadi beberapa pengertian dan beberapa hal yang diperlukan dalam pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Halo, saya akan menjelaskan apa itu prototipe. Kata prototipe berasal dari bahasa Latin yaitu proto yang berarti asli dan typus yang berarti bentuk atau model. Biasanya di Indonesia disebut dengan purwarupa. Jadi secara keseluruhan, prototipe adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang mana merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk, karena ini menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Selanjutnya, apa itu alur kerja? Alur kerja merupakan suatu kegiatan atau langkah-langkah yang menggambarkan kegiatan tersebut. Selanjutnya, tahapan prototipe sebelum mendesain produk barang atau jasa. Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, di antaranya yang pertama, pendefinisian produk, yang kedua, working model, yang ketiga, prototipe rekayasa, yang keempat, prototipe produksi, yang kelima, qualified production item, dan yang keenam, model. Adapun tujuan pembuatan alur kerja diantaranya, yang pertama, meminimalkan biaya atau memaksimalkan laba. Yang kedua, memaksimalkan proses pembuatan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Dan yang kelima, memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Apa saja proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa? Yang pertama, diagram alur proses produksi. Diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas sebelum suatu proses produksi dijalankan. Diagram alur proses produksi tersebutlah pengetesan dan monitoring atas barang dalam proses produksi harus dilakukan agar produk akhir bermutu sesuai dengan rencana. Yang kedua, prosedur pengawasan mutu produk. Di antaranya yaitu 1. Kerusakan dan mutu produk. 2. Mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk. 3. Kendali mutu produk. Yang ketiga, jenis-jenis pengawasan mutu produk. Di antaranya yang pertama, pemantauan mutu bahan-bahan. Yang kedua, pemantauan proses produksi. Yang ketiga, pemantauan produk jadi. Dan yang keempat, pemantauan pengepakan. Yang keempat, pemecahan masalah mutu dengan statistik. Dalam industri, statistik merupakan salah satu alat untuk pengendalian mutu, termasuk dalam pencegahan kerusakan barang atau defect prevention. Alasan digunakan metode statistik dalam pengawasan mutu yaitu menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi, dan peranan statistik diantaranya untuk mengurangi terjadinya penyimpangan yang berarti pula mengurangi kerusakan produk akhir. Yang terakhir, alat kendali mutu, yaitu diagram pengendali mutu, histogram, dan peranan komputer.